mohon izin acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua NGMP Sejarah Kota Semarang, Bapak Mokoiri SPD MSI, yang kami hormati Bapak Dr. Kusno SPD MSI yang masih dalam perjalanan, dan yang terhormat Prof. Dr. Cahyo Budi Utomo MPD selaku narasumber pada kegiatan seminar siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada agenda hari ini, siang hari ini, kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, kurang dari suatu apapun, dan insya Allah nanti pulang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sholawat dan salam kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul akhir. Tentu Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini dalam agenda NGMP Sejarah Kota Semarang, pada siang hari ini sebelum kami memulai acara NGMP dan seminar kesejarahan, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua NGMP Sejarah Kota Semarang, yang keempat sambutan pembina NGMP Sejarah Kota Semarang, keempat yaitu yang kelima yaitu materi seminar yang akan diisi oleh Prof. Budi, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Tanahku negeri
kesempatan Ketua MGMP Sejarah Kota Semarang yang terhormat Bapak Muhyiddin SPD MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Dr. Cahyo Budi Utomo, MPG, yang saya tunggu fatwa keilmuannya terkait dengan kesejahteraan. Yang saya hormati teman-teman pengurus MGMP Sejarah Kota Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sejarah SMA Kota Semarang yang saya banggakan juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim sehingga kita bisa ditemukan di ruang audiovisual SMA Negeri 2. Dan biasanya itu kita pertemuan di SMA Negeri 1. Alhamdulillah bisa rawuh di SMA Negeri 2 dengan sehat Bapak Ibu. Insya Allah nanti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doni, kembali ke rumah dengan keadaan sehat dan mendapatkan ilmu dari Prof. Cahyo Budi Utomo. Kedua kalinya salawat salam kita sampaikan pada beliau Nabi Muhammad SAW yang akan kita tuju syafaat di kemudian hari. Yang pertama-tama izinkan kami pengurus MGMP Sejarah Kota Semarang yang pertama terkait dengan kegiatan kali ini yang mana akan diisi langsung oleh Prof. Cahyo Budi Utomo, itu kami menggandeng dari Prof. Cahyo dan kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih Prof. Cahyo berkenan memberikan ilmunya yang terkait dengan konten knowledge, penguatan konten knowledge dalam patriotisme lokal dalam pembelajaran sejarah, yang mana nanti akan dengan jelas, dengan detail akan disampaikan oleh beliau, sehingga nanti kami harap Bapak Ibu ada hal-hal yang nanti akan disampaikan langsung saja disampaikan, kita diskusi terkait dengan tema tersebut. Kemudian kami juga menginformasikan hal-hal yang terkait dengan informasi yang dari MGMP Provinsi. Yang pertama, ini nanti kesempatan pada Bapak Ibu untuk membagi atau berbagi ilmu terkait dengan sejarah lokal. Karena yang pertama, tiap tanggal 17 ya, tanggal 17 itu ada webinar terkait estafet sejarah dengan tema sejarah lokal. Ya, nanti Bapak Ibu monggo kalau istilahnya berkenan membagi ilmu terkait sejarah lokal, nanti bisa daftar langsung ke link yang nanti akan kami share di grup MGMP atau grup Indo, itu nanti akan kami share. Kemudian kalau Bapak Ibu share langsung, misalnya berkenan untuk mengisi kegiatan MGMP Provinsi itu, ya kami minta dari pengurus MGMP Kota dikonfirmasi, Pak saya dapat atau ikut gitu, biar nanti kami juga akan mempersiapkan terkait dengan hal-hal itu yang pertama. Jadi sekali lagi nanti link terkait kesediaan Bapak Ibu menjadi narasumber terkait estafet sejarah itu nanti kami akan share. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya pada Bapak Ibu semuanya, baik untuk roda organisasi MGMP Kota maupun provinsi. Mohon maaf sekiranya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau tadi panjenengan mau menuju audiovisual itu mubeng atau putar dulu, ya mohon maaf, kami sebagai tuan rumah tidak menempel petunjuk ya, biasanya itu ditempel petunjuk di samping pos keamanan gitu. Terus sekali lagi mohon maaf, kami sebagai tuan rumah gitu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi terkait dengan apa yang sudah disampaikan di
sejarah, dan Bapak Ibu juga kalau misalkan nanti mengakses materi-materi bisa di websitenya juga di MGMP ini Sejarah Semarang, www.mgmp-sejarah-smg.org.id. Nanti banyak materi-materi yang bisa diambil dari sana. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke materi inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Cahyo Budi Utomo MPD terkait dengan penguatan konten knowledge patriotisme lokal sejarah dalam pembelajaran sejarah. Monggo Prof, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya untuk kedua kalinya ketemu dengan MGMP lokal, MGMP Semarang ya, karena saya seorang Semarang. Nah, ini yang kedua kali kan. Selama ini saya terlalu asik di Kendal ya, karena banyak teman-teman di Kendal kalau lama nggak ketemu itu WA gitu ya, Pak Cahyo nggak main ke Kendal lagi, dia main sambil diskusi, sambil ngobrol. Nah, wadahnya namanya ya seperti ini, ada penelitian, ada pengabdian gitu ya, karena kewajiban dosen itu memang 3 ya, cerita main, yang ngajar, ya teliti, ya abdi, gitu ya, pengabdian. Nah, ini biasanya yang paling dihindari itu pengabdian ya, karena biasanya pengabdian itu bikin rekor gitu ya. Nah, tapi kalau ada nyaman-nyaman aja ya, jadi santai-santai. Nah, sudah jadi kebiasaan saya sebenarnya ya, jadi setiap kali saya pengabdian itu sebenarnya yang diartikan itu adalah bagian dari hasil riset ya. Yang tahun lalu itu kan tentang bagaimana mengajarkan toleransi di dalam kelas sejarah. Terus hasil penelitian itu juga saya buat bukunya gitu ya. Nah, setelah itu penelitiannya tentang patriotisme lokal ini juga bukunya sudah terbit tahun kemarin gitu ya. Sehingga ke sini istilahnya itu menghilirkan kayak gitu ya, atau menghulukan. Menghilirkan. Apakah karya saya itu layak untuk, minimal layak untuk dibaca gitu ya. Nah, tapi karena ini terbit kemarin, tahun lalu mahasiswa itu banyak yang berminat, sehingga ini tinggal sisa sedikit gitu ya. Nanti mau saya kasihkan yang mau bertanya. Jadi yang mau ngomong ya di sini nanti gitu ya. Jadi kalau ngomong semua berarti bukunya kurang, nanti saya cetakkan lagi. Ya, jadi maka silakan bicara semua, dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi jangan nunggu-nunggu mendengarkan saya ngomong didengarkan terus habis itu enggak ya. Jadi sekarang saya datang seperti ini, saudara langsung tanya juga boleh, Pak Cahyo ngapain ke sini, mengenali terus mau tentang konten kayak gitu ya. Jadi lebih arahnya seperti itu ya. Maka tadi saya ditanya modelnya gimana, Pak Cahyo, ya bebas saja ngobrol, yang penting arahnya ke perbaikan yang lebih
untuk berikutnya ya. Jadi kalau ada konten knowledge baru bisa nggak masuk dalam kelas kita. Kalau ada konten knowledge yang selama ini jarang disentuh bisa nggak masuk. Nah yang bisa dan enggak itu kan Bapak Ibu ya, bukan Pak Cahyo. Karena yang punya kurikulum dan punya murid dan punya kelas itu kan Bapak Ibu ya. Nah jadi Pak saya bisa saja keliru kan itu ya, duga-duga makanan nanti bisa didiskusikan. Nah itu satu. Yang kedua, iseng-iseng saya semalam nggak tidur ya, karena mendapat itu saya nggak diberi loh itu, saya dapat dari orang ngirimin saya kayak gitu ya. Oh seminar, oh berarti kalau seminar saya harus bikin makalah kayak gitu ya. Nah saya harus malam bikin makalah. Jadi di sini ini sudah tak pindah ke AB ya. Tadi minta apa? Minta username untuk ini tak kirim nanti bisa ya. Format oh iya. Nanti tak tampilkan, tapi ini kan bisa di-share untuk. Nah itu sudah saya share ke ketua LBMB, terus nah satu ini nggak apa-apa. Nah karena itu makalahnya, kalau nanti ditanya seminar betul apa enggak, ada makalahnya. Kalau pengabdian saya maunya menyerahkan ini terus kemudian nyampaikan bahwa kalau ini bisa masuk ke konten knowledge sebagai tambahan untuk atau bisa dicantolkan di apa kurikulum Bapak Ibu, alangkah baiknya ya, karena ternyata kalau di tulisan-tulisan barat itu mereka nggak punya tokoh-tokoh lokal pun dicari kayak gitu ya, tokoh-tokoh lokal yang itu bisa dijadikan semacam role model untuk guru dan kemudian siswa diajak untuk mengenal lingkungan. Nah, nah ini sambil nunggu di Kusno ya, jadi kita bisa bincang tentang udah belum.
Oke, ya ini ya, sesuai dengan kiriman tadi. Jadi penguatan konten oleh patriot lokal dalam pembelajaran sejarah. Jadi ada yang dibuang ya. Kalau pengabdiannya judulnya ada diperuntukkan untuk guru ya, MGMB. Tapi dengan seminar judulnya begitu, ini untuk semua ya. Jadi tidak untuk. Tapi tetap saja saya ingin bincang-bincang ini. Nah, ini menurut saya sih ya. Jadi membincangkan tentang patriotisme lokal di Indonesia itu menjadi tema alternatif yang menarik dalam pembelajaran sejarah. Karena sejauh yang saya tahu, yang khusus ngutak-ngatik tentang patriotisme lokal ini masih jarang. Ya. Mungkin di sini ada guru yang sudah mulai. Monggo ya. Mengapa itu menarik? Karena menurut pemahaman saya, tidak hanya saya saja, sebenarnya perasaan banyak orang-orang dewasa, orang-orang tua kan, ya, bahwa ada proses pelemahan terhadap rasa, sikap dan perilaku nasionalisme maupun patriotisme yang sifatnya general, umum atau nasional kan, ya. Sehingga patriotisme lokal itu menjadi alternatif baru ya. Agar nah, penelitian saya membuktikan itu ya. Jadi siswa-siswa ketika ditanya tentang hal itu, bagaimana kalau itu dieksplor ya, sehingga saudara mengenal bahwa di desa saudara itu ada tokoh, di kecamatan saudara ada tokoh masa lalu yang bisa dijadikan role model, mereka senang ya. Jadi nah ini ternyata juga disadari oleh para penulis-penulis besar yang lain seperti Pak ya. Oke. Nah, mata pelajaran apa yang sangat dekat dengan masalah-masalah lokalitas seperti ini yang nggak ada yang lain ya, sejarah kan gitu. Jadi masa matematika mau mengajak siswanya mengeksplor lokal patriotisme gitu ya, bisa ya bisa saja kalau kebetulan tokohnya itu ahli matematika gitu ya. Tapi selama enggak, pasti mereka jawabannya enggak, ini bukan tugas saya, ini mesti guru sejarah nih kan. Nah, sehingga hal-hal seperti itu menurut saya perlu disengaja dirancang dan kemudian masuk di dalam rancangan guru ketika buat modul, misalnya modul ajar ya. Istilahnya RPP itu modul ajar ya. Saya sampai hari ini nggak setuju ya, jadi karena rancu ya, jadikan rancu. Karena modul, saudara klik aja pengertian modul ya. Itu, tapi ya itu namanya kebijakan politik ya. Jadi karena kebijakan politik ya harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Guru kan. Nah, tulisan ini saya tadi malam berpikir apa ya yang harus saya mintakan kepada teman-teman guru bareng-bareng untuk sharing pada siang atau sore hari ini ya, biar nggak saya ngomong terus ya. Nah, ada 3 hal bahwa tulisan ini harapannya, ekspektasinya itu adalah jenengan-jenengan itu enaknya saya itu gitu ya, jadi nggak tanggung jawab marah jenengan itu dalam praktek pembelajaran itu bisa menghasilkan komunitas. Ini yang kata garis bawah, komunitas pembelajar aktif yang dapat mengambil pelajaran dari lingkungan lokal ya, sebagai lokal content
knowledge atau menjadi isi pengetahuan lokal, atau kalau dalam bahasa buku yang konten itu artinya kurikulum. jadi pengetahuan kurikulum, pengetahuan lokal yang masuk dalam kurikulum. Tapi saya mengatakan di sini konten itu isinya, isi pengetahuan. Nah, yaitu patriotisme lokal. Untuk tujuan tersebut 3 hal mendasar yang akan kita diskusikan berdari. Saya ingin saja. Yang pertama, perlunya peserta didik diberi isi pengetahuan lokal dan pemahaman tentang patriotisme lokal. Saudara, saudara, Bapak Ibu ya, bukan mahasiswa. Bapak Ibu boleh setuju dan boleh tidak, nanti boleh tunjuk ya. Yang pertama akan dapat. Yang kedua, pemilihan model alternatif pembelajaran sejarah yang dapat mengantarkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta sikap peserta didik yang menunjang pertambahan content knowledge tentang patriotisme lokal. Dan yang ketiga, ini sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan teori barunya. Seperti kita ketahui, hari ini kita sudah kedatangan tamu 2 teori baru ya. Jadi kalau kita kan selama ini mengenalnya ada behavioristik, ada kognitivistik, kemudian ada konstruktivistik ya, dan berhenti di situ biasanya. Padahal sudah bertambah namanya pragmatisme dan konektivisme gitu ya. Dua teori yang lahir dan sudah dipraktekkan ya di Indonesia, tapi dalam literasi itu belum. Nah, kebijakan politik biasanya itu terlambat gitu ya. Maka kalau saudara baca kurikulum yang saudara jadikan pegangan, di sana nggak ada konektivistik ya, konektivisme nggak dibahas, pragmatisme juga nggak dibahas. Padahal itu mewarnai praktek-praktek yang sekarang sedang berlangsung. Apa diantaranya? Yang kognitivisme itu dia lahir dan juga melahirkan. Yang ketiga ini, bagaimana guru sejarah melakukan integrasi isi pengetahuan tidak hanya lokal ya, pengetahuan dengan perkembangan teknologi dan yang terbarukan. Kalau teman-teman yang sekarang sedang BPG, dia sedang gencar untuk namanya integrated technological pedagogical and content knowledge gitu ya. Jadi TPEC. Jadi bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan content knowledge ya, dengan isi pengetahuan. Itu tapi Bapak Ibu enggak mendapat secara formal tentang aktivitas pembelajaran seperti itu, tapi sebenarnya sudah mempraktekkan kajian, Cuma prakteknya kalau dikembalikan ke teori itu sudah sesuai apa belum, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ini yang ketiganya, bagaimana guru sejarah melakukan integrasi isi pengetahuan lokal dengan perkembangan teknologi yang terbarukan. Jadi, oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada sanggahan maksudnya? Nggak ada yang tertarik buku ini? Ya, mahasiswa saya dulu kalau saya tanya selalu begitu. Saya sekarang belum bisa bertanya, Bro. Tapi insya Allah minggu depan saya akan bertanya begini. Nah, minggu depannya saya tagih lagi. Insya Allah minggu depan sampai kuliahnya selesai nggak pernah bertanya. Dan bertanya, nah itu ya, di Indonesia bertanya itu ternyata mahal, gitu ya, mahal ya.
saking mahalnya itu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca kata tuntutan abad 21, itu yang dibayangkan apa? Dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, ketika mendengar bahwa ada tuntutan bahwa abad 21. Nah, karena saya guru berarti saya dituntut juga ya oleh abad 21. Apa? Karena pekerjaan saya itu adalah memfasilitasi, mendampingi, menjadi mitra dari anak-anak didik kita atau dari siswa kita. Berarti saya dituntut juga agar anak-anak yang saya dampingi, saya fasilitasi itu bisa menjawab tuntutan abad 21. Nah, kalau mendengar seperti ini, yang terbayang oleh Bapak sebagai guru atau sebagai guru, jenengan itu sebagai guru ada tuntutan kan? Agar anak-anak kita itu nanti ketika dituntut oleh abad 21, dia itu bisa menjawab, bisa hidup, bisa survive ya, bisa melakukan berbagai aktivitas ya, sesuai tuntutan abad 21. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, yang terbayang pertama ya, satu kata saja. IT. Menggunakan IT. IT. Oke, nanti kita cari ya. Tuntutan abad 21 ada IT ya. Critical thinking. Critical thinking. Oke ya. Pak siapa itu? Ya. Kasih buku. Nah, berarti yang yang saya beli masih bungkusan plastik ya, jadi belum dibuka. Terima kasih. Nah, dengan guru di mana? Di SMA Islam Hidayat. Oh ya, jadi ya, nanti dikritik buku itu ya, biar direvisi. Oke, critical thinking. Nah, jangan pulang dulu. Masa dapat buku hanya jawab critical thinking. Critical thinking itu apa? Berpikir kritis. Ya, kenapa anak diminta berpikir kritis untuk apa? Untuk merespon sebuah fenomena atau perihal yang atau kasus yang ditawarkan, kemudian anak mengkritisi hal tersebut, apa yang bisa dilakukan dari hal atau kasus tersebut. Oke, tambah jelas ya. Sekarang biar jelas ini. Kalau saudara, bapak ibu itu minta anak-anak kita itu berpikir kritis, kalau diukur dari taksonomi, belum, itu berpikir kritis itu ada di C berapa? Ya, tentu dari C4 Pak, menganalisis Pak. Oke, C4. Siapa namanya? Ji Pak, SMA 2. Oh, cuma 2 ya. Hanya itu? Ya, mengeksplorasi. Maksudnya kategori C4 tadi critical thinking, salah satunya bisa menganalisis, mengeksplorasi, bahkan bisa juga menelaah begitu. Ya. Hanya C1, hanya C4. Ada yang lain? Belum dapat satu ya. Ada? Nah, ini jadi kalau taksonomi itu kalau dibagi-bagi itu kan kayak gini ya. Jadi C1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada law ya, low order thinking, ada mod, medium order thinking, dan ada hot
semuanya di belakangnya ada skill gitu ya. Nah, critical thinking itu tuntutan abad 21 salah satunya. Tuntutan abad 21 itu kan 4C. Sudah ketemu C1 ya. Critical thinking. Ya. Critical thinking ya. Jadi Mas apa itu? Muhammad Iqbal ya. Nah, jadi jangan ingat critical thinkingnya juga. Tapi kenapa kita mengajarkan ke anak-anak kita agar mereka itu berpikir kritis? Ya. Berpikir kritis untuk apa kan? Kita ngajarin anak-anak kita untuk berpikir kritis. Salah satu berpikir kritisnya itu adalah C4 tadi, ya, menganalisis. Tapi tidak hanya menganalisis ya, berpikir kritis itu menganalisis dan C4 dan C5 menganalisis dan mengevaluasi. Aplikasi C3 mengevaluasi. Ya. Jadi orang kritis itu dia itu tidak hanya menganalisis tapi juga mengevaluasi. Nah dari masing-masing itu kan ada kata kerja operasionalnya. Untuk apa sih mereka? Kok menghadapi apa? Nanti saya jadi kayak kuliah. Oke ya, jadi agar mereka itu dengan menganalisis dan mengevaluasi itu dia itu bisa memecahkan masalah-masalah ya, yang dihadapi di dalam lingkungannya atau hidupnya. Kalau model pembelajaran namanya apa? PBL ya, problem based learning. Jadi problem based learning arahnya itu agar sesuatu. Kenapa kok saudara disarankan untuk menggunakan model problem based learning? Arahnya itu agar anak-anaknya itu bisa berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu bisa menganalisis dan mengevaluasi. Kalau PJBL project based learning itu untuk berpikir kritis juga enggak? Saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan semua, tapi enggak arahnya ke sana kayak gitu ya. Nah maksud saya begini ya Bapak Ibu ini sekaligus ini ya. Nanti patriotisme tentang oleh patriotisme lokal itu arahnya itu hot. Ya. Oleh karena itu harus dicari model-model pembelajaran yang arahnya itu ke hot. Ya. Tentang kalau patriotisme lokal itu diterima sebagai content knowledge baru dan layak untuk dicantumkan dalam suatu aktivitas pembelajaran, mau dicantumkan di masa mempertahankan kemerdekaan, masa secara lokal atau apa itu Bapak Ibu yang berkuasa ya. Tapi kalau itu agar siswa itu menjadi lebih tertarik lagi itu arahnya itu ke hot. Berarti mencari model-model yang hot. Salah satu model yang hot itu namanya BPL. Nah BPL itu untuk berpikir kritis. Kalau PJBL project based learning. Nah, ada pembelajaran berbasis project dan ada pembelajaran project ya. Itu baru terungkap kemarin ya, sebuah disertasi yang saya ikut menguji baru beberapa hari yang lalu. Itu di sana ketemu bahwa ternyata ada pembelajaran project yang sintaknya hanya 3 dan ada pembelajaran berbasis project yang sintaknya 6. Yang satunya basis teorinya itu biolinguistik, yang satu basis teorinya itu konstruksi. Nah ini kalau kita mau merujuk ke dasar teorinya, nanti kita akan
tahu arahnya dan kita akan tahu bagaimana langkah-langkah atau setiap sintak peran guru dan siswa itu menjadi berbeda gitu. Kalau teorinya bioheuristik ya peran guru dominan gitu ya. Kalau teorinya konstruktivistik siswa yang difasilitasi agar dia menjadi lebih dominan. Kalau pragmatisme itu dua-duanya dominan. Ya. Sebab siswa yang aktif tanpa didampingi guru yang aktif nggak mungkin. Siswa yang ingin dijadikan kritis tanpa didampingi guru yang kritis itu tidak mungkin. Nah sekarang menjadi lebih naik peringkat lebih tinggi lagi ketika itu diintegrasikan dengan teknologi agar siswa bisa menjadi lebih mudah mengakses, lebih mudah belajar dan lebih mudah untuk silaturahmi ya, atau berdiskusi, bertanya melalui teknologi. Itu teorinya namanya konektivistik. Nah, ini makalah saya nanti kalau dibaca ujung akhirnya itu gitu kan. Nanti untuk PR saja. Saya ingin segera pulang. Ya, hujan ya. Jadi mudah-mudahan dengan saya agak mumpung kayak gini, saudara itu pertanyaannya menjadi semakin apa ya, semakin dalam. Oke, saudara, yang belum pernah melaksanakan PJBL siapa? Jadi, yang belum pernah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL siapa? Nah, berarti sudah semua ya. Nah, PJBL itu untuk memfasilitasi agar siswa-siswanya kritis. Apa yang lain? Oke, siapa tadi yang nyebut kreatif siapa? Oke, kreatif. Kreatif itu apa? Tadi kan kalau kritis, kalau biar kita ukurannya ada ukurannya, kritis itu C4 dan C5 ya. Kalau kreatif itu berarti C6 ya. Jadi C6 itu agar anak-anak itu kreatif ya, karena C6 kan to create ya, atau creativity atau kreativitas. Nah, PJBL itu dikembangkan, itu arahnya itu ke sana. Tetapi untuk menjadi kreatif itu harus kritis. Sehingga PJBL itu bisa dititipi tujuan-tujuan C4, C5 dan C6. Tapi PBL itu nggak bisa dititipi C6. Tapi banyak guru hebat. Pak, saya PBL, tapi hasil dari PBL saya itu siswa itu bisa membuat proyek, membuat produk gitu. Jadi itu boleh nggak gitu ya? Ya untuk pengalaman, untuk experience boleh-boleh saja. Tapi kalau kita bicara alur, teori, pengukuran, terus kemudian domain, masalah taksonomi yang semuanya harus terukur, yang namanya kebablasan gitu ya. Karena sintaknya nggak sampai produk kayak gitu ya. Jadi PBL itu sintaknya itu hanya sampai artefak. Artefak itu bukti dari proses-proses yang telah dilakukan manusia, mulai dari mendapatkan masalah, terus kemudian sampai langkah-langkah. Makalah saya itu namanya artefak. Tapi kalau saya mengenalkan model pembelajaran yang saya teliti dan akhirnya menghasilkan sintak dan masing-masing mendapatkan penjelasan dan dipraktekkan, itu namanya produk ya. Video itu produk ya. Jadi nah itu kreatif ya, mereka kreatif artinya biar menghasilkan hal-hal baru ya. Oleh karena itu kreatif itu arahnya inovasi ya. Tapi kalau kritis itu arahnya apa?
kecepatan memberi buku ya. Jadi nanti itu harusnya ditanya, berpikir creative thinking itu sebenarnya itu baru koma ya. Jadi tuntutan apa 21 kata creative thinking itu baru koma ya. Harusnya di belakangnya masih ada kata problem solving. Jadi kita memfasilitasi anak-anak kita untuk kritis itu agar dia itu menjadi problem solver ya. Menjadi pemecah masalah. Maka mulainya dari masalah, dari kasus. Sementara PJBL itu adalah creativity atau creative thinking for innovation ya. Inovasi itu adalah menghasilkan sesuatu yang ada hal barunya ya. Nah ini masing-masing guru, masing-masing sekolah, masing-masing tempat bisa berbeda ya. Mungkin di sini sudah nggak baru lagi, tapi mungkin di tempatnya sekolah tadi, mahat apa Islam tadi, mungkin itu hal yang baru bagi dia. Nah bagi dia itu namanya inovasi. Tapi bagi Eko ini SMA 1 misalnya enggak. Nah makanya masing-masing punya frame sendiri. Tapi intinya kalau ada hal yang baru yang dihasilkan dari proses PJBL itu, nah itu arahnya adalah akan melakukan inovasi. Oke, udah ketemu dua ya. Tuntutan apa 21 itu kan ada 4. Yang kedua sudah ketemu ya. Critical thinking for problem solving and creativity. Creative thinking for innovation. Lebih tinggi dari inovasi namanya apa? Invention. Nah biasanya yang dicampur adukan antara invention dan innovation itu namanya discovery kayak gitu ya. Jadi teman-teman pada menerapkan pembelajaran discovery, tapi yang dihasilkan itu invention, yang dihasilkan itu innovation. Nah itu juga namanya kelebihan ya, gitu. Tapi untuk experiences, untuk pengalaman, ya saya selalu menjawabnya nggak apa-apa. Tapi harusnya discovery nggak sampai menemukan novel inovasi atau invention atau novelty ya gitu ya. Sampainya apa Pak? Sampainya menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada kan gitu. Jadi discovery itu proses pembelajaran yang mengeksplor akhirnya menemukan, tapi yang ditemukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Contohnya Columbus itu menemukan Amerika. Itu contoh yang paling mudah diingat. Amerika sudah ada nggak? Sudah ada. Nah, itu untuk memudahkan. Oke ya, jadi itu tuntutan abad 21. Yang dua lain apa? Collaboration and komunikasi. Kolaborasi itu apa? Kolaborasi. Kenapa anak-anak kita diajak untuk bekerja di dalam tim? Bisa bekerja dalam tim. Iya. Kalau bisa bekerja dalam tim, dia berarti bisa apa? Nilainya. Yang ditekankan nilainya. Kalau saya bisa kerjasama dengan jenengan semua, itu dekosno. Bukan? Bukan. Oh, wajahnya mirip. Ya S2-nya saya ngajar dia Istifari ya. Ke Malaysia bareng-bareng juga. Kolaborasi. Kenapa kita anak-anak kita fasilitasi untuk agar dia bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman. Untuk apa sih? Kalau orang sudah bisa bekerja sama, nilainya apa sih?
ini kok menghadapi abad ke-22 di mana kita sudah 21 dulu. Maksud saya gini, karena kan sekarang misalnya sudah eranya teknologi, tetapi kemudian itu kan kita dihadapkan dengan hidup berkolaborasi, kita adanya kerjasama, terus adanya sosialisasi begitu. Artinya kita dengan dinamika teknologi sekarang kita hidupnya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Artinya kita dalam menghadapi laptop, menghadapi teknologi, maka bagaimana kita menciptakan agar kehidupan yang akan datang kita bisa berkolaborasi. Ini pengalaman di pembelajaran saya di SMA 2. Salah satunya memang kalau pembelajaran dengan teknologi itu condong dan cenderung individualis, memang aktif itulah. Tapi nanti ada minusnya kolaborasi di antara rekan sejawat teman-teman itu rendah. Maka salah satu yang kami lakukan itu diantaranya misal itu dengan pembelajaran kontroversial, ini sangat menarik juga seperti itu, Prof. Maka dengan adanya kolaborasi itu anak didik kami di sini itu cukup interest gitu, maka kolaborasinya muncul. Ya, dengan kolaborasi itu terus nilai apa yang ingin disampaikan ke anak-anak kita? Nilai, value-nya, apa? Nah itu yang penting, bahwa di dunia secanggih apapun, maksudnya kayak gitu, kamu itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, jadi dalam dunia secanggih apapun, sebagai manusia, kamu itu nggak bisa hidup sendiri. Karena kamu bisa hidup itu karena orang lain. Makan, kamu nggak nanam sendiri, kan kayak gitu. Kalau orang mulai cerita dari makan, dari ini, dari ini, semua hal itu yang sering tidak disadari. Nah, oleh karena itu untuk sukses ya saudara harus bekerja sama. Sukses untuk tuntutan abad 21 itu arahnya itu adalah agar mereka survive ya, survivalitasnya bisa hidup di situasi di abad 21 itu ya. Dan kita sebenarnya kalau melihat pertumbuhan secara historis ya, kita saat ini itu kan masuk ke revolusi 4.0. Itu artinya kita masuk ke society 4.0 juga. Tetapi Jepang itu mendahului kayak gitu ya. Kalau kita mengantisipasi hanya untuk revolusi 4.0 dan kita akan menghadapi revolusi 4.0 ya, 4.0 saja. Nanti kalau kecenderungan ke sini itu jarak antara revolusi satu dengan yang lain itu semakin dekat, semakin pendek. Nanti begitu revolusi kelima itu muncul, masyarakat kayak apa? Nah, Jepang itu sudah menyusun bahwa nanti akan muncul namanya masyarakat 5.0 ya. Jadi masyarakat 5.0. Nah, tuntutan abad 21 itu arahnya itu menghadapi society 5.0 itu. Nah, sehingga itu diterima di dalam sebuah konferensi besar dunia, sehingga semua akhirnya merujuk ke bagaimana kita menyiapkan anak-anak atau generasi baru kita itu agar nanti bisa survive ketika muncul society 5.0 kayak gitu ya. Jadi ini apa, Jepang itu luar biasa ya. Jadi bisa seperti itu. Prof tanya, Prof. Ya, nah itu yang saya tunggu dari tadi. Prof, ini mungkin agak melebar sedikit dari konteks ya. Tapi kan disebutkan bahwa Jepang sudah masuk ke sampai 5.0 ya. Sebagai umat manusia yang beragama, berkaitan dengan agama, kita kan juga mengetahui bahwa maaf ya Prof, ini kan agak maafnya udah 4 kali. Bagaimana dengan konteks yang masyarakat yang sudah disiapkan menjadi 5.0 ke persiapan menuju mendekati kiamat? Nah, itu kan prosesnya waktu kita mungkin yang sekarang
itu menjadi masyarakat yang mandiri, yang bisa bekerja sama, intinya survive menuju ke masyarakat yang 4.0 tadi dengan kaitannya kiamat. Karena untuk mencapai di situ kan satu kita menjadi egonya tinggi, terus menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Itu apakah ada keterkaitan dari yang disebut Jepang itu persiapan untuk menuju masyarakat 4.0 dengan sementara pendidikan agama yang sudah kita ketahui bahwa Islam itu sudah semakin tahun bertambah semakin mendekati ke kiamat. Gimana Pak? Nah, Ibu tahu kiamatnya kapan? Bukan, berdasarkan ciri-ciri yang di beberapa ciri-ciri yang di. Nah iya, tapi Ibu tahu nggak kiamatnya dong? Kalau tepatnya manusia tidak bisa. Nah iya, kalau nggak bisa, ya saya nggak bisa jawab. Tahu ya maksudnya ya? Tahu. Jadi sesuatu yang kita nggak bisa memprediksi, ya saya nggak bisa jawab. Ini masyarakat 5.0 itu kan sifatnya prediktif, ya. Prediktif berdasarkan empirik data empirik. Jadi perjalanan revolusi satu kali selalu begini kayak gitu. Sehingga itu namanya antisipasi ya terhadap sesuatu yang secara empirik kalau datanya itu bisa untuk memprediksi nanti itu berapa. Apakah persis seperti itu ya juga enggak ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kiamat kan enggak, meskipun tanda-tanda banyak ya, tanda-tanda sudah muncul banyak, tapi masih akan banyak tanda-tanda lagi kan. Nah jadi apa? Ya karena ujungnya diskusinya akan berkata begini, kiamat itu kan haknya Allah. Jadi sama ya, sehat itu adalah usaha manusia. Maka ketika saya sakit, saya cari dokter gitu ya. Tapi mati itu rahasia Allah gitu ya. Nah saya hanya bisa berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan sehat ya. Betul, saya selalu berdoanya begitu. Jadi tidak menyusahkan orang. Nah kayak gitu, enggak menyusahkan orang. Saya begitu. Nah oleh karena itu kalau ada orang sakit dia suruh berikhtiar obat nggak mau, itu namanya fatalistik kayak gitu ya, aliran fatalistik. Padahal itu harus diusahakan. Nah sampai di situ bisa diskusinya. Tapi kalau sudah dia mengatakan yo aku nek dokter nek wayahe mati ya mati, nah itu sudah nggak bisa. Sama dengan kiamat tadi. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya dipaksa sampai jam 10 malam pun nggak bisa jawab itu ya. Oke. Jadi kok anak-anak kita siapkan untuk berkolaborasi gimana gitu ya. Agar dia bisa bekerja sama. Ya kolaborasi itu bekerja sama. Kolaborasi itu bekerja sama yang diniati sejak awal menemukan persoalan atau ingin mendapatkan jawaban yang sama ya. Itu kolaborasi. Kalau saya ngajak kerjasama dengan Dek Hoiri karena saya punya kepentingan saja dan akhirnya Dek aku tak pengabdian di tempatmu ya diterima ya. Oh, yang karena saya butuh kayak gitu dan dia nggak apa-apa Pak. Sudah ke tempat saya. Bapak kan jadi dosen saya. Itu namanya kooperatif. Ya. Nah ini yang diminta untuk itu dituntut itu tidak bukan hanya sekedar kooperatif tapi kolaboratif. Nah kalau guru mau melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, itu yang benar itu harusnya kolaboratif. Ya, jadi bukan kooperatif. Itu contoh ya misalnya. Agar kita bisa menghargai orang lain ya, dan bisa menyadari bahwa besok canggih apapun kita itu nggak akan mungkin bisa hidup sendiri. Jepang itu apa-apa sudah disiapkan semua. Bahkan orang sakit yang datang itu bukan tetangga tapi mobil ambulan karena semuanya sudah serba canggih. Tapi mereka tetap
butuh teman untuk bertemu, minum bareng, kayak gitu kan. Terus bahas tentang pekerjaan. Silakan deh, Gus Nam. Nah, tadi seperti janji kita bareng-bareng ya, begitu Dek Kusno hadir, maka mic sepenuhnya diserahkan ya ke beliaunya. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, jadi sampai kolaboratif ya. Satunya kolaborasi lagi saya apa ya kan? Komunikasi literasi. Nah, komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Profesor Budi Cahyoji, Bapak Ibu, beliau adalah dosen saya, Bapak Ibu. Mungkin dosen kita bersama ini. Mohon izin Bapak. Foto aja. Jadi mohon izin Bapak, saya terlambat karena ada tamu dari kementerian, Bapak Ibu. Barusan selesai, saya langsung meluncur ke SMA 2 ini. Di kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin sampaikan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Pak Profesor karena hari ini beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kuliah umum di stadium general untuk Bapak Ibu terkait dengan kepemimpinan lokal dalam proses kolaborasi untuk pembelajaran kita sejarah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tema ini tentu sangat menarik dan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita, di mana kajian sejarah lokal memang perlu terus dikembangkan untuk menginspirasi tokoh-tokoh di masa depan tumbuh berkembang dari lokal wisdom masing-masing. Ini tentu pengakuan yang luar biasa dari kita bersama terkait dengan orang-orang yang hebat, walaupun itu ada di tingkat lokal. Dan ini perlu dikaji dan disampaikan ke para siswa untuk memberi inspirasi, suri tauladan kepada anak-anak. Memang Bapak Ibu, kita bangga banget dengan pahlawan-pahlawan nasional. Bahkan sampai hari ini banyak anak yang tidak tahu bahwa Pangeran Antasari dari mana. Sekarang sudah mulai kelihatan anak-anak. Imam Bonjol dari mana. Oh, yang nama-nama peken saja itu sudah lupa Bapak Ibu. Apalagi pahlawan-pahlawan yang bersifat lokal. Ini kesempatan. Dan terima kasih Pak Prof yang betul-betul memberikan inspirasi kepada para guru yang ada di Kota Semarang. Yang kedua, kami Prof berharap sekali kajian ini mengawali untuk teman-teman semua ini nanti memiliki banyak sekali kesempatan mengeluarkan atau menghasilkan best practice, karya-karya baik, praktek-praktek baik, mahakarya-mahakarya yang perlu disalurkan kepada para siswa. Jadi import atau dukungan saya terhadap rumah saya, ini kan rumah saya Bapak Ibu, rumah saya. Apalagi kan ada kebudayaan saya di sini Bapak. Ini kan kebudayaan kita bersama-sama loh. Nah iya, saya dulu mahasiswanya beliau sering di pantai. Pos orang ngopi gitu loh. Zaman biyen gitu loh. Dan saya juga pernah sowan ke rumahnya beliau Bapak Ibu. Saya sowan beliau ke sana dulu. Dan alhamdulillah dukungan dalam pengertian Sewu di bimbingan luar biasa. Nah, ketika Sewu di tadi ada tamu dari kementerian tak hentikan Prof. Wis cukup, ini penting ini. Urusan ini kalau negara ini, sosok besar dikeluarkan dari negara kan kacau. Kalau di aku kan repot dari saya Bapak. Jadi Bapak Ibu itu terakhir Bapak Ibu, mari kita terus bersemangat Bapak Ibu. Sewu,
saya tidak bermaksud mengunggulkan atau mengabulkan pelajaran sejarah, ya, karena ini mata pelajaran saya Bapak Ibu. Tapi lewat pelajaran sejarah, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan itu tertanam terus Bapak Ibu. Saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu Prof yang saya hormati dan kebanggaan kami, jadi simbolitas intelektual di jurusan sejarah, dan beliau ini adalah orang yang melihat sejarah dari sisi sudut pandang kritis, selalu kritis beliau, dan saya termasuk penganut walaupun aduh merasakan tekan Bapak Ibu. Semoga beliau selalu sehat dan menjadi inspirasi pada kita semuanya dan mendukung program-program sejarah yang ada di kota Semarang. Demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan kami hadir. Setelah ini Prof izin saya hanya membuka saja Prof. Setelah itu saya pamitan lagi. saya pamitan lagi karena saya mohon maaf banget nih. Matur nuwun. Selamat melaksanakan kegiatan workshop. Ini ada piagamnya ada sertifikat, ada sertifikat tanda tangan cinta. Tanda tangan Sabdi. Tanda tangan Pak Khoiri. Pak Khoiri, ya wis cukup ketua MGMP aja. Wis sepi. Mantap wis. Laku Mas tanda tangannya Mas. Payu untuk persiapan Namanya Kombel Pak. Kombel kan komunitas belajar. Jadi buatan MGMP. Wis Kombel belajar. Untuk PMM. PMM itu untuk kinerja. Matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu, terutama Prof. Izin saya mengundurkan diri dari ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit ya, monggo dilanjut aja. Saya tak mendengarkan lewat udara saja. Oke, terima kasih. Personal ya, saya manggilnya selalu Dik ya. Oke ya, jadi kita biar enggak terputus tadi ya tentang 4C ya. Jadi critical thinking for problem solving dan creativity for innovation. Tapi kaitannya ternyata dengan invention gitu ya. Dan ada Collaboration for kolaborasi and untuk communication dan komunikasi ya kolaborasi untuk agar bisa Survive. bekerjasama ya. Jadi nggak mungkin nggak bekerjasama ya bahasa. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ini yang dimaksud itu bukan sekedar berinteraksi ya, tapi bisa menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan. Yang dimaksud percuma punya sesuatu yang berharga tapi tidak bisa menyampaikan. Nah, jadi yang dimaksudkan komunikasi di sini itu guru menyiapkan adik-adik atau memfasilitasi agar para peserta didik itu dia bisa menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Karena banyak orang yang akhirnya tidak survive, malah stres karena tidak bisa menyampaikan apa-apa yang seharusnya disampaikan. Nah di abad 21 itu ya, jadi 4 C. Nah itulah sebabnya sebenarnya kenapa model-model pembelajarannya itu disarankan ke model-model pembelajaran yang bersifat tadi itu. Model-model pembelajaran yang bisa membawa tempat tadi. Dan pembelajaran yang selalu di sana ada kelompok, ada grup,
4 dan C5, dan juga bisa mengembangkan atau menyusun atau mengkonstruk ya, sesuatu yang mengandung unsur kebaruan. Nah, berangkat dari situ juga saya mencoba penelitian saya tahun 2023. Saya setiap tahun itu minimal meneliti itu, paling minimal itu kemarinnya 2, biasanya 4, 5 penelitiannya. Kemarin hanya 2 karena sudah profesor, pinginnya menikmati kayak gitu ya. Tapi, nah salah satu dari penelitian saya itu tentang pengembangan sebuah modelnya yang kemudian saya namakan namanya historical tracing learning model, ya, HTLM. Nah, setelah melalui penelitian, mulai proses percobaan, pengujian, diskusi sana kemari, itu sampai hari ini naskah bukunya sedang proses ya. Jadi nanti berarti pengabdian tahun depan itu dan dibagi bukunya itu. Saya nggak menjual buku ya, jadi buku saya cetak, saya bagi. Jadi siapapun yang berminat, tapi dengan cara seperti itu, mahasiswa juga begitu ya. Yang mahasiswa mau tanya tak kasih. Jadi nggak dijual ya. Karena buku ini dicetak sudah dibiayai include di dalam biaya riset saya. Kan? Nanti kalau ini saya lupa namanya apa, versi apanya, versi elektroniknya ya. Nanti kita minta, kan tidak harus dicetak ya, kalau mau yang mau baca silakan. Nah, ini menurut saya setelah kami susun ini memberi insight ya, jadi tentang historical tracing. Nanti saudara juga, Bapak Ibu nanti bisa kalau habis ini dibaca, Pak saya ingin debat nih tentang hasil penelitian tentang historical tracing, terutama di sintak misalnya kayak gitu ya. Nah, di sintak sudah kami coba, ternyata siswa-siswa senang ya, dan suka, mahasiswa juga suka, dan memunculkan hal-hal yang nggak terduga ya, misalnya tentang difficulty knowledge ya. Dalam sejarah itu kan ada peristiwa sulit gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang kalau itu dibahas itu bikin rame ya, bikin susah gitu ya. Nah itu ternyata dengan ini ya, bisa ya, dan karena tidak ke arah produk, maka tadi ini lebih ke C4 dan C5, jadi problem solving tadi, kritis ya. Oke, yang terakhir sekarang tidak bisa tidaknya, tadi kan di Kusno menyebut tentang best practices kayak gitu ya. Jadi dalam dunia experiences, dalam dunia praktek dan pengalaman atau dunia praksis orang itu ada 2, ada good practices dan ada best practices kayak gitu ya. Nah, saya nggak mendiskusikan soal itu ya. Tapi dari dua-duanya itu, ketika itu bahasa penegak, ketika itu bisa di-cloning, ketika itu bisa ditiru, ketika itu bisa didiseminasi, bisa diterapkan ya di tempat lain dengan penyesuaian yang tidak terlalu ekstrim, penyesuaian sedikit-sedikit kayak gitu, maka dia akan teruji dengan sendirinya, dan lama-lama dia akan menjadi teori kan gitu ya. Nah, teori yang saya sebut terakhir itu
tentang the connectivisme itu lahir dari best practice dan good practices tadi. Padahal kalau dari bioprisme itu kan bukan begitu ya, teori dulu teruji, kemudian dia akan dipraktekkan. Gitu ya. Jadi meyakinkan tentang teorinya dulu, kalau ini enggak, sudah berkembang. Ya. Seperti LMS ya, Learning Management System itu lahir dari utak-atik ya, bukan karena banyak anak-anak muda, banyak mereka praktisi di IT itu bisa melakukan berbagai proses kreativitasnya tadi, maka melahirkan seperti itu. Nah, ternyata itu menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari teori baru, Learning Management System. Nah, kalau ada LMS, maka technological, pedagogical, and content knowledge itu muncul. Jadi ini apa? Sekarang mau nggak mau ya, apa bentuknya? Bentuknya macam-macam ya. Kalau sebuah lembaga besar kayak UNES ya, dia bisa membuat LMS-nya cukup komprehensif ya, namanya Elena gitu ya, kalau di UNES. PPG itu ada LMS-nya, cukup representatif gitu ya. Tapi kalau seorang guru ingin mengintegrasikan teknologi dengan content knowledge, itu LMS-nya seperti apa? Nah, pertanyaannya bukan seperti apanya, apapun sepertinya, asal di dalamnya dari pengintegrasian itu bisa mengakomodir dua hal penting, maka dia LMS. Apa itu? Platform atau sistem atau apapun namanya, program atau web atau blog atau apapun, asal dia bisa fasilitasi proses interaksi guru dan murid ya, secara sinkronus dan asinkronus, maka itu sudah menjadi LMS minimal ya, Learning Management System minimal. Artinya melalui teknologi itu bisa siswa bisa terbantukan, guru bisa terbantukan ya. Kalau paling sederhana misalnya saya punya web, tapi di web itu kan kita nggak bisa bertatap muka langsung, meskipun secara maya ya, tinggal tempelin saja link tentang Zoom misalnya. Jadi peserta didiknya mengeklik link Zoom-nya itu di webnya itu, sehingga itu menjadi terus kemudian diberi sana forumnya yang mereka bisa curhat, mereka bisa bertanya, yang jawabannya tidak dalam waktu serempak atau dalam waktu yang sama seperti itu namanya asinkronus. Nah, makanya bisa saja itu berjalan dengan. Nah, maksud saya kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir ya, saya ini butuh jawaban. Bapak Ibu yang belum pernah meminta putra putrinya, siswanya untuk mendapatkan pengetahuan baru, the new content knowledge ya, dan itu melalui internet, melalui teknologi, itu siapa? Yang belum pernah. Jadi pernah semua ya? Pernah semua. Oke, pernah semua. Yang paling banyak meminta siswanya untuk bisa mengakses informasi atau new knowledge,
pengetahuan baru melalui internet itu platformnya apa? Yang paling banyak? Gimana Bro? Paling mudah. Itu Paling mudah. Itu Instagram, TikTok. yang YouTube itu jadi ada berapa? Yang sering minta siswanya nonton YouTube? Oh. Satu. Banyak. Yang ditonton tapi ada sejarahnya ya? Guru sejarah. Jun dicatat Jun. Yang tunjuk dari ini pakai YouTube dicatat Jun. Makasih Bu. Ada berapa? Podcast. Enggak, saya nanti mau Mini riset ya. mini riset ya. Mau mini riset. Sekarang itu ada riset, muncul jenis riset baru. Ya, itu namanya etnografi. Ya. Nah, Pak Cahyo ingin yang pertama kali melakukan penelitian. Jadi dan proposalnya sudah jadi. Etnografi yaitu meneliti tentang sebuah komunitas maya, tetapi komunitas itu punya tujuan yang sama, punya kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya kurang lebih sama untuk mencapai tujuan dari komunitas itu. Nah, kalau dulu kan komunitas itu selalu ada di dalam masyarakat. Sekarang komunitas di maya itu bisa kan? Nah, menurut etnografi itu bisa kan? Nah, makanya nih yang YouTube, karena kan ada pertanyaan gini, terus kalau siswanya diminta nonton YouTube, itu setelah nonton YouTube mereka itu 4C tadi tetap dilakukan kan? Jujur aja, ketika minta siswanya nonton YouTube itu, Bapak Ibu minta agar memfasilitasi atau mengarahkan atau siswanya agar menjadi kritis, menjadi kreatif, berkolaborasi, dan dia bisa mengkomunikasikan apa-apa yang dia ingin sampaikan setelah hasil dari penonton. Itu dia jadi tagihan kan? Iya. Ada Enggak sampai situ ya? Ada action plan, ada semacam worksheet yang harus diisi. Kalau sudah diisi terus? Ya kadang bisa dipresentasikan atau mungkin dikomparasikan dengan Setelah dipresentasikan terus? Direfleksikan dan fit umpan balik. Dia bisa menjadi 4C kan? Ya mungkin tidak semua terpenuhi, tetapi unsur-unsur dari vaksin bisa ada yang terpenuhi. Harusnya bisa terpenuhi semua. Logikanya, kalau kita minta siswa itu untuk nonton sebuah YouTube yang di dalamnya itu mengandung historical knowledge, ya, pengetahuan tentang sejarah, maka harus disiasati agar mereka itu bisa baca, mereka menjadi kritis terhadap misalnya filmnya, kritis terhadap filmnya itu, tapi dia juga bisa menjadi kreatif terhadap filmnya itu. Misalnya dengan nonton film itu akhirnya dia punya ide-ide atau gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran alternatif baru, dan kemudian dia mau mengembangkan itu, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga dia bisa mengkomunikasikan apa yang seharusnya dikomunikasikan dari hasil itu, maksudnya begitu ya. Jadi kalau itu bisa, maka kalau YouTube itu sesuatu tidak diminta untuk secara liar mencari sendiri, tapi ditempelkan di misalnya blognya gitu ya, atau ditempelkan di web gitu ya, sehingga habis itu diberi ruang untuk bertanya dan berjawab gitu ya. Jadi ada kayak
setiap saat bisa dibuka, setiap saat itu jejaknya itu bisa diketahui, dan segala sesuatu yang disampaikan oleh siswa-siswanya itu juga bisa dilihat dan diukur. Ini artinya begini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir semakin kesini teknologi semakin canggih, terus kita itu berpikirnya kalau nggak canggih, nggak rumit-rumit kayak gitu itu belum mengikuti perkembangan, enggak ya. Jadi kita harus bisa mencari hal-hal yang sederhana yang bisa dicapai oleh sebuah teknologi itu, yang menjadikan siswa kita mendapatkan kognitif baru yang dituntut depan sana. C456 itu kan yang dituntut ya, karena hasil dari penelitian-penelitian di dunia pendidikan di Indonesia itu sudah cukup lah anak-anak kita itu dibekali C1, C2 dan C3 ya, di tingkat SD dan SMP gitu ya. Masuk SMA itu harusnya sudah bergerak ke arah C4, 5 dan 6 ya, dan ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dan saya harapannya bahwa patriotisme lokal sebagai sesuatu yang tadi sudah saya katakan alternatif ya bagi anak-anak kita untuk mengenal lingkungan yang lebih dekat terlebih dahulu ya. Karena justru dunia semakin mengglobal, itu kekuatan lokal itu harusnya ditumbuhkan ya. Sekarang itu rumusnya mulai menjadi ketemu, maka muncul namanya globalisasi ya. Jadi bagaimana yang lokal itu menjadi kuat ya, sehingga ketika globalisasi itu bertumbuh tidak di-stop. Globalisasi ini tidak bisa di-stop, jadi akan tetap bertumbuh. Tetapi yang lokal itu survive ya. Dulu kan hampir-hampir kan terbalik ya. Jadi dengan globalisasi yang demikian masif, maka dari penjuru datangnya globalisasi itu menerpa ke daerah-daerah atau wilayah yang baru termasuk Indonesia, sehingga kita itu menjadi customer ya, menjadi konsumen dan customer saja. Nah sekarang kita mulai dengan konsep lokalisasi itu, maka banyak hal-hal yang ya silakan ya, yang masak pakai topi putih kayak gitu ya, namanya chef apa seperti itu, tapi yang dimasak nasi goreng kayak gitu. Jadi dan mereka menikmati dengan enak gitu ya. Ya jadi itu artinya produk atau sesuatu yang berasal dari lokal itu sebenarnya tetap layak gitu ya. Jadi dan apa? Nah demikian juga pengetahuan tentang kesejarahan, ternyata lokal itu perlu diekspor lebih banyak. Ini patriotisme lokal itu kan hanya bagian dari sejarah lokal. Nah, tadi Dr. mengatakan tentang pentingnya perlunya sejarah lokalnya. Jadi patriotisme lokal itu hanya bagian dari sejarah lokal. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi dan berdialog sampai jam 9 malam. Monggo Bapak Ibu, ya masih ada yang mau. Ya, saya kemana-mana sekarang pakainya jas, bukan untuk gaya-gaya ya. Jadi saya ini mungkin punya pengalaman sakit yang aneh gitu ya. Jadi otot punggung saya itu aneh, menekan saraf-saraf semua di tubuh saya. Jadi kalau kena angin itu kayak ditusuk-tusuk. Saya makanya pakainya terus pakai topi gitu. Karena kena AC itu. Nah setelah ke dokter sampai 5 dokter
akhirnya ketemunya sederhana, ternyata ototnya itu kacau balau. Nah terus mendapat terapi dan kemudian dapat juga secara diam-diam saya PCO, pijat otot cedera. Nah itu sekarang saya sudah mulai recovery dalam bulannya. Jadi ini masih sekitar 10 sampai 15%. Turun 9 kilo dan sekarang baru naik 4 kilo. Berarti saya masih 5 kilo. Jadi dan dulu duduk setengah jam itu sudah nggak kuat. Ya. Sekarang duduk sampai jam 9 kuat. Insya Allah gitu. Kan silakan Bapak Ibu, nanti kalau masih ada hal yang perlu didiskusikan. Oh ya, ini saya dapat sertifikat ya sebagai narasumber sebagai narasumber seminar ya. Kalau sebagai pengabdian nggak bisa ya. Karena itu kewajiban. Kakak beliau. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin bincang saya tetap bersedia sambil ini saya bawa minuman juga khusus ya. Jadi minuman yang paling aman saya minum adalah kopi. Ya, jadi saya bawa kopi sama air putih. Padahal air putih saya nggak begitu suka ya. Jadi saya pilih yang kopi. Karena kalau teh itu ototnya kontraksi, otot saya. Karena teh mengandung banyak purin katanya. Makanan yang bisa saya makan ini baru ayam. Ya. Selain itu otot saya kontraksi. Jadi nanti kalau makan di suku kok lihat kok daging enggak. Ini biar nggak salah paham ya, sudah disediakan obat saya nggak mau. Oke, begitu Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin cukup terkait dengan seminar sejarah ini yang diberikan oleh Prof. Cahyo, sangat luar biasa ilmu yang di-share ke kita Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa sepulang dari MGMB sejarah ini. Dan sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh pembina MGMB sejarah Kota Semarang Pak Kusno ya, terkait dengan apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang guru. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kami sudah men-share di grup terkait dengan itu materi dan juga presensi secara online untuk nanti dibuatkan sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ya gimana? Pertanyaan. Baik. Sekilas baca dari pertanyaannya Prof. Cahyo. Saya pasrahkan mau dibagi ke siapa nih, masih ada 5. Ya, 5 buku. Terkait penerapan model pembelajaran, pembelajaran historical tracing learning itu yang secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai patriotisme lokal ke dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana cara atau strategi-strategi spesifik apa yang dapat digunakan guru untuk memastikan bahwa peserta didik itu tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut secara konseptual saja, tetapi mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Strategi apa kita sebagai guru bahwa nilai yang kita sampaikan di dalam pelajaran, terutama nilai-nilai patriotisme itu tidak hanya secara konseptual saja, tapi memastikan bahwa intinya nilai tersebut akan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Baik,
Pak, kira-kira yang bisa disampaikan terutama untuk Bapak Ibu guru ini pada peserta didik ya Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi ini pertanyaan mewakili semuanya dan kebetulan saya mengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strateginya agar tidak konseptual. Saya jawabnya, saya lama-lama boleh ya? Sebab jawaban pendeknya gini, kalau sintak yang sudah saya susun itu diikuti sesuai dengan sintaknya itu diikuti, maka nggak akan konseptual. Karena itu sudah diuji, sudah dipraktekkan gitu ya. Jadi munculnya sintak itu adalah upaya dari kami, karena kan kami banyak partisipannya dan kemudian mahasiswa saya libatkan, kemudian praktek dan seterusnya itu seperti yang saya katakan ya. Dan rata-rata kalau basis teorinya konstruktivistik ya, kalau minimal ya, jadi minimal kalau basis teorinya itu konstruktivistik itu ya, pasti arah dari aktivitas atau kegiatannya itu nggak akan konseptual kalau dijalankan benar. Kenapa? Karena kalau hasilnya konseptual berarti konstruktivistiknya gagal. Karena konstruktivistik itu kan arahnya agar siswa bisa mengkonstruk pengetahuannya itu oleh dirinya sendiri melalui pengalaman yang diperoleh dari berinteraksi dengan teman dan guru, ya, teman dan guru atau dengan model atau dengan sumber pengetahuan. Nah, ini yang justru yang harus diingatkan itu begini ya, Pak ya. Yang pertama, kalau menetapkan tujuan pembelajaran, tolong rumuskan sampai ke C6. Ya. Jadi karena kalau tujuan pembelajarannya itu hanya C1, 2, 3, maka model pembelajaran paling canggih apapun nggak akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya itu experience, menjadikan anak mempunyai pengalaman langsung sehingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pengalaman. Pasti konseptual. Ya, kalau tujuannya pembelajaran setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat menyebutkan, menjelaskan, bahkan sampai mempraktekkan saja itu masih belum menjadikan siswa itu kritis dan kreatif ya. Jadi itu makanya tujuan pembelajaran harusnya ada tujuan yang dirumuskan tentang siswa dapat menganalisis, siswa dapat mengevaluasi, siswa dapat mengkonstruk gitu ya, atau siswa dapat membuat membuat prototipe gitu ya, atau membuat contoh. Jadi hal-hal yang sifatnya ke arah itu ya. Jadi insya Allah ya, jadi sintak itu sudah kami FGD-kan juga dan kemudian dipraktekkan tidak hanya kita meskipun dalam kelas-kelas kecil ya, dalam kelas-kelas kecil yang arahnya adalah sejak awal siswa memang difasilitasi agar dia itu lebih banyak berbuat ya, dan melakukan dan juga dikelompok-kelompokkan berdasarkan tuntutan abad 21 tadi ya. Jadi mereka selesai itu mereka bisa mengkomunikasikan, selesai dari aktivitas itu mereka
analisis dan bisa mengevaluasi, membandingkan misalnya, kan itu kan bagian dari evaluasi. Dan juga dia itu bisa menyusun, mengkontrol atau membangun prototipe sebagai hal-hal yang baru. Itu jaminannya ya, jaminannya kalau sintak itu diikuti. Nah, nanti sebentar lagi kan bukunya ada, nanti tak kasih. yang masing-masing sintaknya ada penjelasan dan contoh yang lebih detail kan. Kan ini kan ringkasan semalam lah ya. Jadi nanti itu. Nah, saya malah senang kalau itu dipraktekkan. Nah, kalau itu dikelompokkan dalam model-model besar yang disarankan oleh kebijakan politik, kurikulum itu kebijakan politik ya, jadi yang disarankan oleh kebijakan politik, maka historical tracing itu arahnya basisnya itu problem ya, basisnya itu problem ya. Jadi problem based learning ya, jadi problem based. Jadi tidak akan bertentangan dengan model-model yang sudah dianjurkan ya, karena kebijakan politik itu kata dianjurkan itu hukumnya jadi wajib, dan dianjurkan itu kan nggak wajib ya, tapi dipraktekkan menjadi wajib karena diperiksa. Kalau nggak melaksanakan berarti keliru, kalau keliru berarti wajib gitu ya. Nah seperti itu. Oke, itu ya, terima kasih. Bolak-balik disusunnya ke repot terus ya. Kalau saya ingin diskusi sama Tuti, sama Eli, sama Siti, Sri, kayak gitu ya. Tapi mungkin masih belum akrab ya. Berarti tahun depan ya, jadi ya tahun depan tanya yang banyak ya. Karena tahun depan insya Allah saya mau sini lagi ya. Pokoknya saya sudah, karena teman saya di Peleri dan di Kendal itu sudah pada pensiun ya, jadi sudah nggak nanyakan lagi kok nggak kesini kayak gitu. Saya mau kesini, maka apapun yang bisa, apapun yang saya bisa kontribusikan, apapun yang saya bisa sumbangkan, apapun sumbernya, insya Allah saya siap ya, dan saya mau bagian dari rasa syukur saya ya. Alhamdulillah ya, sudah usianya sekarang 63, sudah profesor ya, provokator. Nah itu ya. Oke, terima kasih, thank you for your attention ya. Sukses untuk Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, dari saya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sebelum pulang nanti kita foto bersama dulu di tempat sini. Kami mengucapkan terima kasih Prof atas apa yang sudah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan wadah untuk kita semua di MGIB secara Kota Semarang, dan tentunya Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bisa hadir di SMA Negeri 2 Semarang. Kami selaku pembawa acara minta maaf atas apa yang masih kurang di dalam melaksanakan kegiatan MGIB secara Kota Semarang ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu silakan untuk